Jelas, Pak. Tidak, baik. Kita mulai ya. Kepada yang terhormat Bapak Raffles Ginding, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi, selaku Ketua ITSMA, yang kami hormati Ibu Prof. Teresia dan Bapak Dr. Nicholas Reynaldo, selaku narasumber, yang kami banggakan pastinya Bapak Ibu hadirin seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dan narasumber yang luar biasa pada webinar ini. ISMA webinar kita pada pagi hari ini mengusung tema terkait dengan strategi penulisan dan publikasi artikel pada jurnal terindeks Scopus. Sebelum memulai acara, izinkan saya, Trijoko Krisnanto, sebagai MC pada pagi ini untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Agenda yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, pembacaan profil ITSMA. Yang kelima, kata sambutan Ketua ITSMA atau yang mewakili. Yang keenam, pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab. Dan yang agenda terakhir adalah penutup serta foto bersama. Baik, memasuki agenda selanjutnya yaitu pembukaan. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kini mari kita lanjutkan ke agenda berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin tolong duduk dengan tegap dan mendengarkan lagu dengan hidup. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan dilakukan oleh Bapak Ali Afif, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Kepada Bapak Ali Afif, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama mengajak kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya memimpinnya. Bagi yang non-Muslim, Alhamdulillahnya saya Muslim, Sayyidina Muhammad, Tuhan, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan webinar strategi penulisan dan publikasi artikel pada jurnal terindeks Scopus dengan memohon ridho dan izin. Ya Allah ya Rahman yang Maha Pemurah, jadikanlah webinar ini pertemuan yang membawa kebaikan. Sanggupkan kami memuliakan pertemuan ini dengan segala keterbatasan, kelemahan, serta daya upaya kami. Kami mohon keberkahan-Mu dalam acara ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan dan keputusan agar acara ini menjadi berkat bagi semua peserta. Berikanlah hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk semua yang hadir di sini,
Berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatu. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami untuk saling mendukung dan menguatkan dalam membangun keharmonisan dan berbagi ilmu. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pendidik kami, dosa guru kami, dan dosa para pendidik. Maafkanlah kami dan semua dalam lindungan rahmat dan ampun. Ya Allah yang Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembacaan Profil Isma oleh Bapak Muhammad Noval, Magister Sains. Kepada Bapak Muhammad Noval, Magister Sains, dipersilakan. Baik, terima kasih pada Pak Tri Joko Sulistianto sebagai MC. Suara saya bisa terdengar jelas ya? Terdengar Bapak? Ya, izinkan saya share screen. Sudah muncul ya. Oke, eh, yang saya hormati Ketua Umum ICMA, panitia pelaksana yang sudah menyiapkan kegiatan pada hari ini, para narasumber yang eh, sudah berhadir pada pembukaan ICMA, kegiatan ICMA hari ini. Izinkan saya membacakan profil singkat ICMA, itu Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, dengan moto bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Oke. Ini profil dan sambutan Ketua Umum ICMA, Bapak Raffles Ginting, SMAK. ICMA berasal dari sebuah perbincangan sederhana para dosen akuntansi pada tahun 2018. Kemudian beranjak dari itu pembuatan grup WA dan melakukan pendirian organisasi sampai dengan akhirnya organisasi ini resmi terbentuk pada Oktober 2021. Dan pada hari ini usia ICMA sudah lebih dari 3 tahun dengan sudah melaksanakan 3 kali disnatalis. Yang pertama di Jakarta 2022, kemudian di Tangerang 2023, dan 2004 baru dilaksanakan di Yogyakarta. ICMA mempunyai visi menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi muda, dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi, untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa. Untuk mencapai visi tersebut, disusun misi-misi yang dijalankan dan akan dijalankan oleh ICMA. Yang pertama adalah memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. Tiga, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan tridharma perguruan tinggi, baik itu jurnal, menulis buku, dan lain sebagainya. Empat, menyelenggarakan pelatihan dan memberdayakan SDM guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Kelima, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional dan internasional, untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. Keenam, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. Tujuh, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam pengabdian ilmu kepada masyarakat. 8. Menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Dari visi dan misi tersebut, beberapa program kerja ICMA yang sudah terlaksana dan hari ini insya Allah akan dilaksanakan kembali. Yang pertama, kita lihat di sini beberapa yang sudah pernah dilaksanakan seperti bedah buku, talk show, eh, webinar-webinar yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya, dan masih banyak lagi program-program yang sudah disusun oleh pengurus ISMA dari minggu ke minggu
untuk mencapai visi dan misi yang sudah disampaikan tadi. Seperti yang disampaikan di awal, Ketua Umum ICMA yaitu Bapak Raffles Ginting, dibersamai oleh Wakil Ketua Bapak Yanuar Nugroho, Sekretaris Umum Ibu Veronika Ananta Wikrama, Sekretaris Eksekutif Bapak Riki Yunisar Setiawan, Sekretaris 1 Bapak Ilham Ramadan Ersyapri, Sekretaris 2 Bapak Stendi Dwi Haryanto, dan Sekretaris 3 Ibu Ayu Puspitasari, dengan Bendahara Ibu Vera Damayanti dan Wakil Bendahara Ibu Ayu Umyana. ICMA juga dibersamai dengan beberapa departemen. Yang pertama, Departemen Penelitian dan Inovasi yang dikoordinir oleh Ibu Risa Anandita, Departemen Pendidikan, Pembelajaran dan Kurikulum koordinir oleh Ibu Erlina Tri Rohmiatun, Departemen Pengabdian pada Masyarakat Ibu Rahma Maulidia, Departemen Keanggotaan Ibu Denari Dahana Etiarsi, dan Departemen Media Informasi dan Komunikasi Bapak Agustinus Winoto. Kemudian Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Ibu Aprina Nugrahesti. Departemen Karir, Keahlian dan Studi Lanjut Ibu Khadijah At-Tahira. Departemen Literasi dan Publikasi Ibu Pesi Suryani. Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif Ibu Eka Retnawati. Departemen Jurnal Bapak Dokman Marul Litwa. Departemen Pusat Data dan Teknologi Ibu Windy Aristi Anggraini. Departemen Sosial Ibu Dr. Dian Widiati, Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku Ibu Elsa, Departemen Penalaran dan Keilmuan Ibu Sri Kalima, Departemen Organisasi, Kelembagaan dan SDM Ibu Triana Zohratun Aulia, Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri Ibu Elga Yulindisti, dan bidang kategori kewilayahan Bapak Tabah Rizky. Serta ICMA juga memiliki tim kerja yang terkait dengan kinerja-kinerja dan program kerja yang disusun. Tim kerja terkait bedah buku ini dikoordinir oleh Ibu Dr. Lucy. Tim kerja Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi oleh Ibu Melani Justina. Tim kerja Satgas PPKS Ibu Yuliana. Tim pengelola Komite Etik Ibu Dr. Nurmala Ahmar, dan tim perencana strategis Ibu Wiwit Irawati. Dan ICMA juga tersebar di berbagai pelosok dan provinsi di wilayah Indonesia yang dikoordinir oleh masing-masing koordinator per wilayah. Di ICMA dibagi 14 wilayah. Yang pertama, koordinator wilayah 1 Bapak Nicholas Renaldo, wilayah 2 Bapak Aditya Pradana, wilayah 3 Bapak Ihsan Siregar, wilayah 4 Bapak Apip Alansori, wilayah 5 Ibu Riri Rumaiza, wilayah 7 Ibu Ika Swasti Putri, wilayah 8 Ibu Dr. Putri Wulandita, wilayah 9 Ibu Dwi Arini Nursansiwi, wilayah 10 Andrea Giovanni, wilayah 11 Bapak Rifki Nopriandana, wilayah 12 Ibu Nur Afni Oktavia, wilayah 13 Ibu Musdalifah, dan terakhir wilayah 14 oleh Bapak Zainuddin. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik atau cari informasi lebih lanjut tentang ICMA, bisa menghubungi narahubung ICMA Ibu Ayu Puspitasari dengan nomor yang sudah tertera di layar, yaitu 0815 8424 8678, atau bisa lewat email ke icma.national@gmail.com. Ya, terima kasih. Mungkin itu profil singkat dari ICMA yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak MC. Terima kasih Bapak Muhammad Nofal. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Riki Yunisar Setiawan, Sarjana Ekonomi Magister Science, selaku pengurus ISMA. Kepada Bapak Riki Yunisar Setiawan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Joko atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu.
Perkenalkan, saya Riki Yunisar selaku Sekretaris Eksekutif. Dalam hal ini mewakili Ketua ISMA yang sedang berhalangan hadir. Pada pagi hari ini kita berkumpul melalui Zoom Minggu 29 Desember dengan topik webinar Strategi Penulisan dan Publikasi di Jurnal Bereputasi Internasional. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita yang luar biasa, Bu Profesor Dr. Teresia. Selamat pagi, Ibu. Baik. Dan pemateri lainnya, Pak Dr. Nicholas Leonardo. Selamat pagi, Pak Nicholas. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Riki. Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga sehat selalu, Pak ya. Siap, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk pemateri yang luar biasa yang telah bersedia hadir untuk memperlengkapi Bapak Ibu para dosen pada webinar pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para panitia dan petugas pelaksana yang sudah mempersiapkan acara ini dari jauh-jauh hari sampai sekarang terlaksana. Seperti yang kita ketahui, ISMA terus berkonsisten dalam melahirkan program yang berkualitas. Salah satunya dengan kegiatan hari ini yaitu webinar strategi penulisan dan publikasi jurnal internasional bereputasi. Tujuan kegiatan hari ini agar Bapak Ibu para peserta dapat memahami bagaimana teknik dan strategi penulisan dan publikasi jurnal bereputasi internasional. Harapannya dengan kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan kita semua dapat mengimplementasikan sehingga segera dapat melakukan publikasi hasil penelitian Bapak Ibu pada jurnal yang sudah ditentukan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan dengan resmi kegiatan webinar pagi hari ini Minggu 29 Desember 2024 dengan topik strategi penulisan dan publikasi pada jurnal bereputasi internasional resmi dibuka. Saya kembalikan kepada MC Pak Joko. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Riki atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari webinar pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Acara ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Putu Sukma Kurniawan selaku moderator. Bapak Dr. Putu, halo, bagaimana? Selamat pagi Bapak Selamat Tri. pagi. Apakah suara saya terdengar jelas nggih Pak? Terdengar Bapak? Baik, karena beliau sudah hadir, kepada Bapak Dr. Putu Sukma Kurniawan dipersilakan. Terima kasih Bapak Tri. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi dan selamat datang di acara webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi dengan topik strategi penulisan dan publikasi artikel. Jadi izinkan saya, Putu Sukma Kurniawan dari Departemen Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Bali untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini. Pada kesempatan webinar kali ini, Ibu Bapak sekalian yang saya banggakan, kita kehadiran dua pemateri yang saya yakin sudah memahami terkait konteks penulisan dan publikasi artikel. Yang pertama adalah pemateri pertama adalah Bapak Dr. Nicholas Renaldo. Selamat pagi Bapak Nicholas. Terima kasih atas kehadirannya, nggih Pak. Dan yang kedua Ibu Prof. Teresia Dwi Hastuti. Selamat pagi Ibu Prof. Teresia. Oke, nampaknya beliau belum hadir. Oke, baik. Untuk pemateri pertama, kita akan mulai dari Bapak Nicholas Renaldo. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Prof. Teresia Dwi Hastuti. Baik, sebelum saya memulai kegiatan untuk diskusinya, izinkan saya untuk mengenalkan para narasumber. Mohon berkenan Ibu Elga menampilkan CV dari pemateri. Di pemateri pertama, Bapak Nicholas Renaldo.
beliau adalah pengajar di Pelita Indonesia. Jadi beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di STIE Pelita Indonesia, kemudian menempuh Master in Financial Management di STIE Pelita Indonesia, dan kemudian doktor di bidang akuntansi di Universitas Trisakti. Dan saya rasa Bapak Dr. Nicholas Renaldo sudah memiliki banyak publikasi di area riset beliau. Jadi sudah ada pengalaman bekerja, sudah ada pengalaman organisasi, dan beberapa eh, risetnya beliau sudah Ibu Bapak dapat cek nanti di Google Scholars maupun di akun Scopus dari Bapak Nicholas Renaldo. Oke, terima kasih Ibu Elga. Untuk berikutnya CV pemateri kedua yaitu Ibu Prof. Teresia Dwi Hastuti. Oke, untuk pemateri kedua adalah Ibu Prof. Teresia Dwi Hastuti. Beliau adalah staf pengajar di, mohon bisa turun ke bawah Ibu. Oke, beliau adalah staf pengajar di Universitas Katolik Sugia Pranata. Beberapa posisi di struktural beliau pernah emban, seperti misalkan di Ketua Program Studi, kemudian Wakil Dekan 2 FEB, dan juga Wakil Rektor 2 di Unika Sugia Pranata. Dan Ibu Prof. Teresia juga adalah Asesor Lamemba dari tahun 2023 sampai sekarang. Beliau menamatkan pendidikan doktor akuntansi di Universitas Diponegoro. Kemudian sudah banyak pengalaman penelitian dari Ibu Prof. Teresia dalam 10 tahun terakhir, baik dari pendanaan dalam negeri, dikti, maupun dari pendanaan di luar negeri. Jadi saya rasa Ibu Prof. Teresia sangat pas untuk memberikan materi terkait dengan pengalaman beliau dalam penulisan dan juga publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi. Jadi saya rasa pemateri kita hari ini, Bapak Dr. Nicholas Renaldo dan juga Ibu Prof. Teresia sudah memiliki kompetensi yang baik, sehingga saya berharap Ibu Bapak sekalian dapat berdiskusi, dapat bertanya terkait mungkin pengalaman dalam penulisan artikel maupun pengalaman ketika submit artikel ke jurnal-jurnal internasional bereputasi. Untuk kelancaran acara, dalam sesi ini kita akan mulai diskusi terlebih dahulu. Kemudian nanti silakan Ibu Bapak bisa menyampaikan pertanyaan di akhir diskusi dari setiap pemateri, baik melalui raise hand maupun melalui fitur pertanyaan yang ada di fitur chat yang ada di Zoom ini. Baik, tanpa mempersingkat waktu lagi, kita mulai dengan pemateri pertama, yaitu Bapak Dr. Nicholas Renaldo. Silakan Bapak Nicholas, apakah Ya, terima kasih. apakah sudah bisa share screen dan menyiapkan presentasinya, Pak? Iya, Pak. Terima kasih Pak Putu Sukma Kurniawan Ye, atas introduction-nya. ye. Silakan Bapak Ini Dr. Nicholas, waktu Bapak 45 menit nggih, Pak, untuk menyampaikan materi. Setelah itu kita mulai sesi diskusi. Ye. Silakan ya, Bapak Nicholas, waktu saya persilakan, Pak. Terima kasih. ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir di webinar IKMA hari ini. Perkenalkan, nama saya Nicholas Renaldo. Kebetulan saya posisi di IKMA-nya sebagai koordinator wilayah 1 dan anggota tim etik untuk penelitian. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menjelaskan tentang strategi penulisan artikel ilmiah agar kita bisa tembus ke Scopus. Sebelumnya, mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Ye, sangat jelas Pak Nicholas. Silakan Bapak. Baik, terima kasih.
ini ada profil saya yang tadi sudah dibacakan sebelumnya ya. Jadi bisa kita langsung ke materi yang pertama tentang pemilihan topik penelitian Bapak Ibu. Kita memang harus punya sebuah topik khusus ya, terutama di aturan yang terbaru. Kalau kita dosen, kita harus fokus pada satu bidang penelitian. Maka itu kan kalau di setiap kampus itu ada formasi jabatan fungsional ya. Setiap dosen harus berbeda. Nah, kebetulan kalau di saya, bidang saya adalah akuntansi bisnis digital. Maka topik penelitian saya ke depannya itu harus selalu fokus di akuntansi bisnis digital. Nah, ada beberapa faktor atau beberapa hal yang harus kita pertimbangkan Bapak Ibu dalam memilih topik penelitian ini. Yang pertama itu adalah relevansi. Bapak Ibu harus memastikan bahwa topik yang Bapak Ibu pilih itu telah relevan dengan bidang keilmuan kita. Seperti saya tadi, akuntansi bisnis digital. Saya harus meneliti tentang akuntansi digital, bisnis digital, atau akuntansi bisnis yang kaitannya dengan digital. Nah, topik yang relevan ini itu akan memudahkan kita untuk memahami masalah yang ada dan memberikan solusi berbasis penelitian. Nah, Bapak Ibu, mulailah sekarang cari topik yang memang relevan dengan bidang yang Bapak Ibu tekuni. Kalau saya di bidang akuntansi bisnis digital, ada beberapa hal seperti saya bisa fokus pada inovasi teknologi seperti misalnya blockchain dalam keuangan, blockchain dalam auditing, itu bisa. Kemudian supaya kita bisa tembus ke Scopus juga ya, kita harus memiliki keterkinian. Memilih topik yang sedang banyak dibahas menjadi perhatian global. Kita bisa mengikuti tren melalui artikel terkini di jurnal Q1 atau Q2. Menggunakan alat seperti Google Trends atau Scopus Analytics untuk melihat topik yang sedang populer. Caranya Bapak Ibu, kita bisa pergi ke website Scopus. Nanti di sana kita akan cari special issue. Paling gampang dari situ Bapak Ibu. Dari special issue kita baca. Special issue ini khusus membahas tentang apa saja. Baru kita telusuri, oh rupanya sekarang lagi fokusnya ke bidang blue economy misalnya. Kita fokuslah penelitian ke blue economy, kita perdalam ilmu kita di bidang blue economy. Nanti ketika kita sudah menulis dan kita mau coba publikasi tentang blue economy di Scopus, itu peluang kita bisa jadi lebih tinggi. Nah, itu nanti di materi yang kedua. Nah, kalau kita di sini fokus di bagaimana menulis penelitiannya ya Bapak Ibu. Jadi kita harus ada relevansi dan keterkinian. Kemudian penelitian yang baik dan bisa masuk ke Scopus itu harus memiliki dampak signifikan. Topik harus menawarkan kontribusi yang nyata, baik untuk ilmu pengetahuan maupun praktik. Untuk memastikan dampaknya, kita harus meninjau studi sebelumnya dan identifikasi celah penelitian atau research gap. Kita harus mengajukan pertanyaan, apa ya solusi atau nilai tambah yang bisa diberikan pada topik ini? Kita harus memastikan juga relevansi topik terhadap isu global seperti Sustainable Development Goals atau SDG atau transformasi digital karena memang sudah di dunia digital yang berkembang saat ini. Tidak sama Nah, yang saya mau katakan itu. halo, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nggih, silakan bisa dilanjut Pak Nikolas. Ya, terima kasih Pak Putu Sukma. Berikutnya, topik harus sesuai dengan skop target jurnal. Kita periksa cakupan dan lingkup jurnalnya melalui situs resmi. Kita identifikasi jurnal yang tepat itu pakai bantuan Skimago. Kalau Bapak Ibu dosen, Skimago sudah tidak asing ya. Kita bisa menentukan kita mau topik apa,
Nanti dari Skimago merekomendasikan Q1 sampai Q4-nya. Kita bisa juga pakai Elsevier Journal Finder. Biasanya kita copy paste judul, kata kunci, dan abstrak. Nanti Elsevier Journal Finder itu akan membantu untuk menentukan jurnal yang cocok dengan bidang penelitian kita. Tapi ini khusus yang Elsevier aja jadinya. Seperti Science Direct ya. Itu kan dari Elsevier. Kita periksa cakupan jurnalnya. Scope ini biasanya tertera pada bagian Aims and Scope atau fokus penelitian. Kemudian kita lakukan analisis scope. Jurnalnya ini menerima artikel berbasis empiris, konseptual, atau studi kasus. Karena kan ada ya jurnal yang khusus seperti itu. Misalnya, kalau judul penelitian kita, pengaruh penerapan AI terhadap akuntansi lingkungan, maka kita harus pastikan jurnalnya itu mencakup bidang environmental accounting atau bidang teknologi. Kalau jurnalnya mencakup blue economy, ya nggak akan bisa tembus ke sana karena tidak cocok. Kalau misalnya jurnalnya bahas tentang green economy, ada peluangnya, masih bisa. Tapi tetap akan lebih bagus kalau memang bisa sebetul-betulnya spesifik. Seperti environmental accounting atau teknologi in accounting. Nah, kalau ada tertulis seperti itu di scope jurnalnya, itulah yang paling bagus. Kemudian kesesuaian fokus penelitian Bapak Ibu. Jangan kirim artikel ke jurnal dengan cakupan yang berbeda. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita bahas blockchain, cocoknya di jurnal teknologi. Jangan kita tembak ke jurnal sosial atau jurnal manajemen. Itu sudah pasti akan ditolak. Dan Bapak Ibu hanya buang-buang waktu saja kalau seperti itu. Jadi disortir baik-baik Bapak Ibu. Kemudian harus praktis. Beberapa artikel yang terbaru di jurnal target itu. Kita lihat gaya penulisannya seperti apa. Metodologinya harus yang seperti apa. Dan fokus penelitian yang disukai oleh editornya. Kita bisa lihat tren. Misalnya di edisi terakhir, banyaknya bahas tentang teknologi pada akuntansi. Ya, berarti di jurnal tersebut, submitlah artikel kita yang berkaitan dengan teknologi akuntansi. Berikutnya kita harus meninjau literatur. Kita kumpulkan artikel yang terkait menggunakan kata kunci yang spesifik dan kombinasi boolean seperti and, or, atau not. Cari artikel database di Scopus, Science Direct, atau yang lainnya. Misalnya blockchain and auditing, berarti kita mau mencari penelitian penerapan blockchain pada audit. Karena kalau misalnya nih, kita hanya ketik blockchain auditing, kadang yang muncul tidak sepenuhnya seperti yang kita harapkan. Kalau misalnya kita ketiknya blockchain or auditing, itu nanti pilihannya yang muncul adalah blockchain atau auditing aja. Mau cari blockchain dan auditing, tidak ketemu kalau kita pakai or, kata kuncinya. Nah, jadi kalau kita udah ketik blockchain and auditing, pasti muncul jurnal-jurnal yang bahas tentang blockchain dan auditing. Nah, yang di sana, kita masuk websitenya, kita masuk, kita cek dia masuk Scopus atau enggak. Kalau iya, berarti itu cocok dengan bidang kita. Itu caranya. Kalau mau lebih spesifik lagi, maka kata kuncinya kita tambah. Misal, blockchain and financial audit. Lebih spesifik jadinya. Kemudian kita pilih artikel terkini. Kalau mau referensi, usahakan 5 tahun terakhir kalau Scopus. Kalau di Indonesia sih memang dari dulu kita tahunya 10 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Tapi untuk beberapa perguruan tinggi sekarang aturan untuk skripsi, tesis maupun disertasinya mintanya 5 tahun terakhir. Tujuannya kenapa? Untuk mempermudah publikasi kita Bapak Ibu. Kalau kita publikasi pasti butuh waktu ya Bapak Ibu. Apalagi kalau Scopus Q1 itu bisa 1 tahun 2 tahun itu. Bayangkan Bapak Ibu kalau mengambil referensi yang sudah 10 tahun. Nunggu lagi dari editor 1 tahun, nunggu lagi dari reviewer 1 tahun. Berarti referensi yang kalau misalnya 2024, berarti kita referensi paling mentok kan 2014 kalau 10 tahun. Terbitnya nanti di 2026. Berarti sudah 12 tahun referensinya ketinggalan. Nah, jadi kita memilih 5 tahun untuk menghindari hal tersebut. Catat poin penting. Pertama, kita identifikasi masalah yang dibahas.
metode yang digunakan, hasil dan kesimpulan, dan keterbatasan yang disebutkan oleh penulis. Referensi, tidak zaman lagi ya Bapak Ibu pakai manual. Kita pakai Mendeley, Zotero, EndNote, atau apapun itu, dan jelas yang otomatis. Kalau kita masih pakai manual, jelas itu tidak akan rapi, dan dari setiap jurnal juga pasti minta ketentuan daftar pustaka harus sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian kita perlu mengidentifikasi gap penelitian untuk menentukan kontribusi yang unik dan orisinal dari artikel kita. Ini celah atau area yang belum tersentuh Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Penelitian sebelumnya kebanyakan membahas teknologi akuntansi pada perusahaan manufaktur. Dari 20 artikel jurnal yang sudah kita kumpulkan, 90% bahas di area manufaktur, 10% bahas di area perusahaan dagang. Berarti ada celah nih. Kita bisa tembus penerapan teknologi akuntansi di bidang jasa karena belum ada ketemu. Nah, kita publikasi dengan artikel dengan tema tersebut. Itu yang namanya identifikasi gap penelitian. Kemudian analisis keterbatasan, kita lihat Bapak Ibu di jurnal-jurnal Scopus Q1, di artikel mereka ada tulis limitasi atau future research. Nah, itu kan bagian yang belum tersentuh oleh mereka. Tapi bisa kita kembangkan dari situ caranya. Nah, kemudian kita bisa membandingkan penelitian. Bandingkan hasil beberapa studi yang berbeda atau area yang perlu eksplorasi lebih lanjut. Misalnya, penerapan intelijen bisnis terhadap kinerja berkelanjutan. Contohnya, peneliti A mengatakan itu berpengaruh. Peneliti B mengatakan tidak berpengaruh. Jadi solusinya gimana? Coba kita teliti ulang. Peneliti A di negara-negara Eropa, peneliti B di negara-negara Amerika. Nah, kita coba lakukan di Indonesia. Apakah hasilnya mendukung si A atau hasilnya mendukung si B? Itu contohnya. Kemudian konteks baru ini novelty bisa berupa konteks yang berbeda, pengukuran yang berbeda, negara yang berbeda pun bisa. Nah, kita harus pandai memanfaatkan database Scopus, Science Direct atau WOS untuk menemukan referensi yang relevan. Untuk mencari Scopus, Science Direct, WOS, Google Scholar, kalau Bapak Ibu dosen saya yakin sudah sangat paham ya untuk hal ini. Karena memang kerjaan kita sehari-hari pasti ini ya. Tiap semester kita wajib mengupdate Google Scholar kita kan Bapak Ibu. Google Scholar nanti diupdate ke Sinta, Sinta diupdate ke Sister. Secara nggak langsung kita sudah memanfaatkan database mereka. Ketika kita mengupdate Google Scholar aja, paling tidak Google Scholar teman pasti akan terlihat sama kita juga kan. Jadi kita bisa melihat, oh, referensi penelitian zaman sekarang mengarah ke sana, mengarah ke sini gitu. Nah, ini untuk pemilihan jurnal. Sebenarnya kalau untuk pemilihan jurnal, ini nanti lebih cocoknya ke pemateri Prof. Teresia ya. Untuk pemilihan jurnal Q1. Karena Prof. Teresia materinya tentang publikasi. Jadi ini saya hanya sekilas saja. Jadi ada beberapa alat seperti Skimago Journal Rank, Elsevier Journal Finder, Springer Journal Suggester, dan lainnya. Baru kita tentukan skop kita, kemudian jenis artikel yang diterima, kualitas, impact factor, set score, dan acceptance rate-nya. Itu dengan Prof. Teresia nanti akan dibongkar lebih lanjut ya. Nah, kita belajar sedikit pagi ini ya Bapak Ibu. Bagaimana cara menulis struktur artikel yang bagus? Kita mulai dari judul. Judul itu harus singkat, spesifik, dan mencerminkan isi artikel. Ada sebuah buku yang saya baca. Katanya kalau kita ingin memahami, maaf, kalau orang ingin memahami apa yang kita tulis untuk judul, jangan lebih dari 20 kata orang bilang. Tapi itu kan berdasarkan buku yang saya baca ya Bapak Ibu. Tapi bisa diterapkan lah.
Nah, formula umum untuk judul itu adalah variabel utama, hubungan metode, dan konteks atau ruang lingkup. Contohnya, impact of blockchain technology on financial auditing in emerging economies. Ada juga formula yang kedua, hasil utama tambah metode atau variabel tambah lingkup atau konteks. Contoh, a novel framework for environmental accounting in small enterprise. Dua contoh judul ini tidak sampai 20 kata kan Bapak Ibu? Nah, kita lihat dulu di formula yang pertama. Variabel utama kita berarti blockchain teknologi. Hubungan atau metodenya itu diwakilkan dengan kata impact. Untuk variabelnya blockchain teknologi dan financial auditing, konteks atau ruang lingkupnya itu di emerging economies. Untuk formulasi yang kedua, hasil utamanya adalah sebuah framework yang terbaru atau a novel framework. Metode variabelnya itu adalah environmental accounting dan lingkup atau konteksnya di small enterprise. Kemudian untuk jenis judul, ada yang judul bersifat deskriptif, itu fokus pada isi secara langsung. Contohnya, Digital Transformation in Accounting, a case study of SMEs in Southeast Asia. Ada juga judul yang berupa pertanyaan, itu bisa menarik perhatian dengan bentuk pertanyaan ini. How does artificial intelligence enhance tax compliance? Kita jadi bertanya ya. Saya yang jadi membaca gini pun saya jadi bertanya juga nih. Apa ya kira-kira? Nah, itu juga menarik perhatian editor rupanya. Kemudian kombinasi juga bisa. Predicting employee productivity using machine learning in the service sector. Nah, jadi pertimbangkan Bapak Ibu untuk judulnya buat yang eye-catching ya. Kalau saya sarankan jangan lebih dari 20 kata untuk judul. Kemudian tips dalam menulis judul. Hindari jargon yang berlebihan. Gunakan istilah umum. Ini ada contoh perbandingan Bapak Ibu. Utilization of obfuscatory methodologies in accounting practice. Kita bingung kalau baca seperti ini. Contoh yang baik itu, the role of simplified accounting system in SME development. Lebih mudah dipahami ya. Kemudian gunakan kata kunci penting. Sertakan 2-3 kata kunci yang relevan dengan tema utama artikel agar mudah ditemukan dalam pencarian. Kalau kita cari artikel di Google, ya kan memang pakai kata kunci ya. Nah, dari situ biar lebih cepat pakai kata kunci yang cocok. Misalnya sustainability reporting, corporate value, renewable energy industry. Nah, pakai 3 kata kunci itu. Ya, sebentar saya tandai. Kalau misalnya judulnya seperti ini, nanti kata kuncinya jelas sustainability reporting, corporate value, dan renewable energy industry. Jadi inti dari kata kunci itu, orang mudah untuk cari artikel kita. Dan editor pun jadi lebih senang kalau ini artikelnya banyak dikunjungi orang. Makanya pakai kata kunci yang bagus. Kemudian hindari kata yang tidak perlu seperti studi tentang, investigasi, atau analisis, kecuali dia memang relevan. Contohnya, yang agak kurang baik, an analysis of the factors influencing digital tax compliance. Kata ini enggak dipakai pun bisa. Langsung saja, factors influencing digital tax compliance. Atau, orang kalau pakai bahasa yang sedikit lebih canggih ya, determinant of digital tax compliance. Atau, antecedents of digital tax compliance. Itu juga bisa. Kemudian, gunakan gaya aktif. Contoh, improving. Peningkatan. Apa yang ditingkatkan? Literasi finansial. Nah, itulah contoh menggunakan gaya aktif di sini. Kemudian, fokus global atau lokal. Ini
ini di konteksnya berarti ya di judul itu sebutin di mana among Indonesian SMEs. Jadi ini lebih fokus juga. Karena di editor jurnal kalau Scopus kan minimal 4 negara Bapak Ibu. Kalau dari judulnya terdata ada negara-negara yang tertentu, itu lebih senang lagi dia biasanya. Oke, kita lanjut. Ini contoh judul yang efektif. Ini Bapak Ibu bisa baca. Kemudian kita masuk ke abstrak. Rupanya menulis abstrak juga ada tata caranya ya Bapak Ibu. Ringkasan yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kontribusi penelitian. Struktur abstrak itu pertama latar belakang dan tujuan. Kita harus jelaskan singkat mengapa penelitian ini penting. Nyatakanlah tujuan utama penelitiannya dengan jelas. Contoh, digital transformation has reset accounting practice, yet the adoption of blockchain technology in financial reporting remains underexplored. This study aims to analyze the impact of blockchain implementation on transparency and efficiency in financial audits. Jelas semuanya ya. Singkat, padat, jelas kalau bahasa sekarang. Kemudian metodologi. Langsung jelaskan secara gamblang. Kita ini kuantitatif atau kualitatif atau campuran. Terus teknik samplingnya apa dan data apa. The study employed a mixed method approach, combining a survey of 250 auditors with case studies from 5 multinational firms. Data were analyzed using structural equation modeling or SEM. Jelas ya, runtutannya rapi, tulisannya jelas, apa yang dibutuhkan juga ada, kita baca pun langsung mengerti. Kemudian di abstrak kita menuliskan hasil penelitian. Singkat dan jelas ya. Jangan pakai bahasa statistik, kecuali memang diperlukan. Dan fokus pada temuan yang signifikan. Ini contoh kalimatnya. Tidak saya bacakan semua ya Bapak Ibu, karena mengingat durasi. Kemudian kontribusi dan implikasi juga ini terhadap teori, praktik, ataupun kebijakan. Contohnya bisa Bapak Ibu baca di slide. Materinya juga sudah di-share ya di sini oleh Bapak Putu Sukma tadi. Terima kasih Pak sudah bantu share. Kemudian di abstrak katakan kata kunci untuk mempermudah pencarian. Jadi teks menulis abstrak itu panjang bahasanya harus jelas, panjang kalimatnya harus jelas, bahasanya terus tanpa referensi dan hindari diskusi yang mendalam. Ini contoh abstrak yang baik. Oke, kemudian kita masuk ke bagian pendahuluan. Mohon izin waktu sebentar 1 menit, Pak. Oke, silakan Pak Nikolas. Ibu Bapak, untuk materi Pak Nikolas sudah saya kirimkan di kolom chat. Silakan bisa dicek Ibu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, sedang flu, jadi agak susah ini. Sedang pilek. Oke. Di pendahuluan kita harus menjelaskan latar belakang, masalah penelitian dan tujuan penelitian.
struktur pendahuluan untuk latar belakang, kita harus menggambarkan konteks penelitian secara umum, mencakup perkembangan atau tren terkini yang saat ini kita teliti. Ini ada contoh. Ini ya contohnya Bapak Ibu, yang saya agak sini. Kemudian masalah penelitian, kita harus identifikasi gap penelitian kita. Gap tadi udah dijelasin ya sebelumnya. Terus kita harus jelaskan kenapa masalah ini penting. Misalnya, penelitian si A mengatakan berpengaruh tapi di negara Eropa. Penelitian B tidak berpengaruh, tapi mereka di negara Amerika. Ya udah kita coba aja di Indonesia. Bisa kan Bapak Ibu? Kalau kita coba di Indonesia, hasilnya bisa berpengaruh atau tidak berpengaruh. Kita nggak tahu. Tapi ini kan unik. Ini menjadi sebuah hal yang baru juga untuk diteliti. Kemudian tujuan penelitian tuh spesifik dan terfokus. Seperti ini contoh kalimatnya. Kemudian signifikasi penelitian. Ada, kalau di Indonesia saya perhatikan signifikasi penelitian itu agak jarang Bapak Ibu. Tapi kalau di Scopus, jangan opsional. Ini jangan opsional ya, ini kita coret. Kalau untuk Scopus, wajib Bapak Ibu. Kontribusi penelitian terhadap teori praktik kebijakan. Ini contohnya. Signifikasi penelitian itu juga bisa berupa apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Misal, penelitian sebelumnya kebanyakan pakai metode kualitatif. Signifikansi kita pakai kuantitatif atau sebaliknya. Penelitian sebelumnya pakai negara-negara di Eropa. Kita pakailah di negara Asia. Penelitian sebelumnya hanya mengukur sampai dengan 5 indikator. Ya sudah, kita tambahin jadi 7 indikator. Itu bisa. Itu signifikasi penelitian. Dan itu sangat dihargai kalau kita publikasinya di Scopus. Nah, jadi ada tips untuk menulis pendahuluan. Harus ada relevansi global dan lokal, mengalir secara logis, sederhana tapi padat, dan kutipan yang bagus. Kita lanjut ke bagian metode. Ini desain penelitian, data, alat, dan analisisnya. Untuk desain penelitian, kuantitatif, kualitatif, campuran, atau bagaimana? Bapak Ibu jelaskan nanti di situ. Ini contoh kalimatnya. Sumber data, populasi, teknik pengambilan sampel. Tegaskan di situ secara langsung. Tidak perlu menulis pengertian populasi adalah ini. Pengertian sampel adalah ini. Itu tidak perlu Bapak Ibu kalau untuk Scopus. Langsung saja. Populasi penelitian kita adalah seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan syarat IPO di atas tahun 2018. Jumlahnya nanti adalah 300 perusahaan. Langsung datanya sekunder gitu. Singkat padat jelas. Tidak perlu panjang-panjang. Instrumen penelitian pakai kuesioner, wawancara, atau pakai pengukuran rumus-rumus variabel. Jelaskan langsung di sini. Tidak perlu lagi jelaskan. Pengertian dari variabel independen adalah pengertian variabel moderasi adalah ini. Tidak. Langsung aja. Variabel independennya adalah intelijen bisnis, sistem informasi, teknologi digital. Variabel moderasinya adalah budaya digital. Variabel dependennya adalah kinerja berkelanjutan dengan indikator sebagai berikut. Bla bla bla. Yang biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel kan. Kalau kita pakai indikator atau proxy ya. Prosedur penelitian. Biasanya ini untuk eksperimen. Siapa? Enggak. Ya, halo. Silakan dilanjut Pak Nikolas. Ya, terima kasih. Kemudian teknik analisis data. Nah, kalau kita di akuntansi memang kebanyakan masih main di kuantitatif ya Bapak Ibu. Jadi metodenya biasanya regresi, SEM, ANOVA, atau sejenisnya. Tapi tren penelitian akuntansi saat ini sudah mengarah ke kualitatif Bapak Ibu.
Kalau belum bisa murni kualitatif, kita coba campuran dulu. Karena di Scopus itu yang lebih diutamakan sekarang saat ini. Bahkan kalau kita cek di Scopus, itu ada Journal of Qualitative Accounting. Jadi memang khusus akuntansi yang kualitatif saja yang masuk di sana. Nah, ini ada tips untuk menulis bagian metode, detail dan transparan, berurutan, konsisten, dan hindari penjelasan yang berlebihan. Kita masuk ke hasil dan diskusi. Kita paparkan temuan dengan analisis yang kritis. Nah, untuk hasil kita presentasi data. Biasanya tabel, grafik, gambar. Itu lebih eye-catching ya sebenarnya ya, lebih menarik untuk dilihat. Kalau berupa tulisan, rasanya ada yang kurang gitu Bapak Ibu. Kemudian, temuan utama kita. Kalau temuan utama pasti itu hasil statistik. Ini contoh kalimat penggunaan bahasa statistik yang cocok atau yang umumnya digunakan. Yang saya kuningin ini. Kemudian fokus pada hipotesis. Langsung aja kita bilang, hipotesis pertama diterima atau ditolak. Tidak perlu kita, kadang ada orang menulis, hipotesis pertama berbunyi bahwa blockchain berpengaruh positif terhadap kinerja berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengujian terbukti bahwa memang benar bahwa blockchain berpengaruh terhadap kinerja berkelanjutan. Itu agak boros kalimat Bapak Ibu. Kita langsung saja cukup mengatakan H1 blockchain berpengaruh terhadap kinerja berkelanjutan diterima. Intelijen bisnis tidak berpengaruh terhadap kinerja berkelanjutan. Itu untuk H2-nya gitu. Karena di penelitian di Scopus, mereka tuh sebenarnya lebih suka atau memperdalamnya itu di bagian diskusinya. Makanya diskusinya, kita interpretasi hasil itu, makna hasil penelitian kita, dikaitkan dengan literatur atau teori. Ini contohnya. Sejalan atau tidak sejalan dengan penelitian siapa? Baru kembangkan kalimat kita. Kemudian berikan analisis kritis. Ini contoh kalimatnya. Nah, ini ada tipsnya untuk menulis bagian ini. Biasa kita sebut ini bab 4 ya, kalau hasilnya diskusi. Jelas dan sistematis, kritis dan reflektif, jangan berlebihan, dan gunakan referensi yang tepat. Maksudnya, jangan berlebihan ini, jangan terlalu banyak menggunakan opini pribadi tanpa dasar yang jelas. Dan jangan terlalu banyak menggunakan kalimat yang terlalu seperti orang berkampanye gitu, yang terlalu semangat gitu, itu jangan. Cukup kalimat yang biasa, tapi yang ilmiah dan sistematis. Itu untuk menulis hasil dari diskusi. Kemudian, kesimpulan, implikasi, dan saran. Untuk rangkuman temuan utama atau kesimpulan, itu singkat saja Bapak Ibu. Jangan terlalu panjang. Nah, ini contohnya. The study found that perceived ease of use and trust in a system significantly influence taxpayers' compliance. In contrast, perceived usefulness didn't show a significant impact on compliance behaviors among SMEs in Indonesia. Singkat, padat, dan jelas ya Bapak Ibu untuk menulis kesimpulan ini. Kemudian implikasi. Implikasi yang praktis ini ke industri tempat kita menelitinya nanti. Kemudian saran penelitian. Kalau saya secara pribadi, kalau menulis artikel jurnal, saya malah bikin 5 section untuk penutup ini. Pertama kesimpulan, kedua implikasi, ketiga itu saya biasanya menambahkan keterbatasan penelitian Bapak Ibu. Baru yang keempat adalah saran atau rekomendasi. Yang section kelima itu saya tulis future research. Itu tergantung kita masing-masing ya Bapak Ibu, dan juga tergantung dari format artikelnya.
Nah, kemudian tips untuk menulis kesimpulan itu singkat dan padat, kaitkan dengan tujuan, dan kita harus memberikan saran yang konstruktif yang bisa membantu pembaca atau peneliti lain mengembangkan penelitian lebih lanjut. Kita tidak bisa mengatakan penelitian kita adalah yang terbagus. Penelitian pasti akan selalu ada kekurangan, tidak akan bisa 100%. Nah, biarkanlah orang lain yang mengembangkan penelitian kita. Artinya penelitian kita akan selalu dirujuk oleh orang. Itu adalah penelitian yang paling bagus ya Bapak Ibu. Dan nanti dari hasil penelitian orang itu, kita kembangkan lagi berdasarkan keterbatasan atau yang disarankan oleh mereka. Jadi siklus perputaran penelitian akan seperti itu terus. Nah, ini beberapa tips yang lainnya. Referensi dan penulisan yang berkualitas, kita gunakan gaya kutipan sesuai dengan jurnal. Biasanya American Psychology Association. Itu yang umum digunakan. Kemudian ada yang IEEE, itu biasanya untuk artikel yang komputer ya. Mereka sering minta pakai IEEE, IEEE atau Fraunhofer, itu yang biasanya pakai angka Bapak Ibu. Angka 1, angka 2, angka 3. Jadi nanti di daftar pustakanya itu tidak sesuai abjad, tapi sesuai dengan urutan rujukan atau citasi yang kita gunakan. Kalau American Psychological Association atau APA, itu sesuai abjad, tapi abjad dari nama belakang kita. Nah, berikutnya, gunakan bahasa Inggris yang akademik. Bahasa Inggris yang jelas, ringkas, dan bebas dari kesalahan tata bahasa. Untuk ini, kita bisa pakai bantuan AI, Grammarly contohnya. Atau AI sebelumnya. Semalam ada webinar juga ya dari IKMA. Ada aplikasi yang dijelasin kemarin itu. Kemudian gunakan software seperti Quillbot itu boleh. Kemudian hindari plagiarisme. Gunakan Turnitin atau iThenticated itu bisa. Kemudian data dan metode yang kuat. Data tuh harus valid, bisa diverifikasi, metode sesuai standar. Kemudian jelaskan secara transparan untuk mempermudah kita atau mempermudah orang lain untuk mereproduksi penelitian kita. Kita mau meneliti Fama and Friends three factor model misalnya. Itu kan metodologinya sangat rumit ya Bapak Ibu. Maka itu buatlah sebuah penelitian Fama Friends three factor model itu. Ketika kita menulisnya, metodologinya buat secara rinci. Jadi orang yang baca bisa mengerti, orang akan banyak merujuk artikel kita Bapak Ibu. Itu strategi juga untuk bisa meningkatkan citasi kita. Kemudian kolaborasi internasional. Bapak Ibu kalau dalam satu artikel isinya orang Indonesia semua, meskipun kualitas artikel bagus, tapi peluangnya jadi lebih kecil. Tambah saja minimal satu aja orang dari luar negeri, itu naik tinggi loh peluangnya Bapak Ibu. Karena editor jurnal Q1, Q2, sampai Q4 pun, dia tetap kejar minimal 4 negara, kalau bisa lebih. Bahkan untuk Sinta 1, Sinta 2 di Indonesia saja sudah minta luar negeri loh Bapak Ibu. Itu dia. Diusahakanlah satu aja. Dan juga itu kan sekaligus bisa nambah relasi kita ya. Mana tahu rekan yang di luar negeri itu punya hibah kan, bisa kita masukin, lumayan juga kan. Kemudian proses review internal. Kita kalau di kampus pasti kita punya rekan-rekan ya, rekan sejawat. Kebetulan kalau dia pakarnya di bidang teknologi, nah kita coba diskusi sama dia. Gimana ya kira-kira artikel ini? Minta dia review dulu. Kalau perlu masukin nama dia biar dia lebih semangat kan. Kemudian pengiriman dan respon reviewer. Nah, kalau kita kirim artikel ya melalui platform resmi ya dari jurnalnya. Ada yang minta lewat email, ada yang lewat OJS. Kita ikutilah semuanya. Kemudian reviewer nanti ada kasih komentar ya kita ikuti semuanya. Ya semoga bisa tembus Scopus di tempat mereka. Kemudian publikasi berkelanjutan. Kita kalau sudah berhasil publikasi di jurnal A, kita coba lagi publikasi di jurnal A lagi tapi dengan judul yang berbeda. Kita update datanya. Mudah-mudahan
peluangnya jadi lebih besar juga. Tapi nanti dengan Prof. Teresia akan lebih jelas itu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk materi tentang strategi penulisan artikel supaya bisa tembus Scopus kurang lebih seperti itu. Saya juga sebenarnya masih belajar ya kalau untuk Scopus. Sampai saat ini saya masih baru 5. Ada beberapa yang sudah saya coba, tapi memang nasib belum berpihak pada saya. 5 artikel ini, 3 sudah tembus Q2, 1 Q3, dan 1 Q4. Itu lumayan lama juga Bapak Ibu. Ada yang Q2 itu saya nunggu sampai 2 tahun Bapak Ibu. Memang susah. Tapi kalau kita mau berusaha pasti ada caranya ya Bapak Ibu. Dan saya yakin kita semua dosen akuntansi harus bisa menjadi dosen akuntansi yang unggul ya. Supaya bisa membanggakan institusi kita masing-masing dan juga berguna untuk nusa dan bangsa kita. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya. Kita juga masih sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bapak Putu Sukma Kurniawan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Terima kasih Pak Nikolas, presentasinya sangat menarik ya, Ibu Bapak memberikan sudut pandang baru untuk kita terkait strategi menulis begitu. Tadi beberapa poin sudah disampaikan oleh Pak Nikolas seperti penulisan judul, ternyata ada formula begitu ya. Tidak hanya di metode aja ada formula ya Pak Nikolas ya, ternyata di penulisan judul pun ada formula atau strategi agar judul artikel kita menjadi menarik begitu. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita mulai langsung ke sesi diskusi, nggih. Jadi mungkin saya sampaikan dulu ada Ibu Bapak yang ingin langsung bertanya mungkin ke Pak Nikolas terkait materi yang disampaikan. Sebelum saya baca ini Pak Nikolas ada 2 pertanyaan ya di kolom chat di Zoom. Mungkin ada Ibu Bapak yang mau bertanya langsung. Oke, Saya silakan tidak Pak Hendra, izin Pak Hendra Manurung. dan Silakan Pak Hendra dulu nggih. Ibu apa yang makasih ingin Pak. bertanya langsung silakan raise hand agar saya bisa mengetahui nggih. Silakan Pak Hendra pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan saya kepada Pak Nikolas ya. Jadi sangat mengapresiasi sebenarnya ilmu yang insight yang diberikan. Nah, saya juga biasanya juga menulis di mana di Scopus memang benar bisa sampai 2 tahun. Dan saya juga publikasi di Q1, Q2, Q3, Q4. Hanya latar belakang saya di sini adalah hubungan internasional. Saya dosen, saya mohon izin, mohon maaf ini untuk forum dosen-dosen akuntansi. Namun demikian, di sini juga memang kendalanya memang cukup sulit ya Pak. Tapi Pak Nikolas, tapi saya juga tadi benar jadi diupdate, kemudian saya menggunakan WOS, Web of Science. Nah, walaupun kita tahu sebagai dosen bahwa WOS itu lebih tinggi poinnya daripada Scopus. Nah, itu tadi. Jadi, kalau misalnya itu yang poin yang pertama, nah yang kemudian yang kedua, yang kaitannya dengan penulis dari luar, internasional. Ini kan memang mesti ada kedekatan hubungan ya Pak ya. Jadi kita pernah berinteraksi sebelumnya, pernah bertemu. Jadi dikhawatirkan kalau misalnya kita nggak pernah bertemu, tiba-tiba kita langsung mencantumkan nama. Nah, nggak terima kayak misalnya kasus yang di awal tahun 2024 lalu lah di salah satu kampus di Jakarta ini. Nah, itu tadi kan. Jadi yang di penulis yang di Malaysia itu tidak tahu namanya dicantumkan. Nah, saya juga pingin sebenarnya Pak. Tapi yang saya khawatirkan, mohon izin, kalau misalnya mereka juga mungkin meminta balas budi atau apalah namanya ya, balas budi atau apa ya, memang inginnya kita sih memang kita bisa dapat hibah dari institusi mereka. Izin dan juga saya dosen di S2 sebenarnya, S2 dan S1 di Universitas Pertahanan. Terima kasih Pak Nikolas, mohon tanggapannya. Terima kasih Pak Hendra pertanyaannya. Silakan Pak Nikolas bisa dijawab Pak. Terima kasih Pak Hendra Manurung atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, publikasi WOS ya. Kalau WOS memang skornya lebih tinggi, tapi kalau kita melihat kecenderungan atau kebiasaan dari dosen di Indonesia, mereka kan
mengacu pada aturan ya. Aturan supaya bisa naik ke lektor kepala atau ke guru besar. Sebenarnya tidak ada masalah ya Bapak Ibu kalau mau Scopus atau WOS karena tujuan publikasi kita ini kan sebenarnya juga untuk pemenuhan BKD dan juga untuk fungsional kita. Jadi mau Scopus atau WOS selagi itu bisa memenuhi aturan. Kalau Scopus kan di atas 0,1 SGR-nya, kalau WOS saya kalau nggak salah di atas 0,5 ya. 0,5 ya. Yang penting asalkan itu bisa memenuhi, ya silakan saja tidak apa-apa. Untuk Scopus ataupun WOS kurang lebih tata cara penulisan artikelnya juga sama Bapak Ibu. Dari cara menulis judul, cara menulis introduction yang harus ada novelty-nya atau signifikansi, teori yang harus ada digunakan, metodologinya juga harus jelas, itu sama. Dan penelitian di Indonesia yang berbasis Sinta secara perlahan sudah mulai bergeser ke arah sana. Karena saya lihat beberapa artikel, bahkan untuk yang Sinta 5 dan Sinta 6 pun, sudah pada minta pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Ini kan sudah kita lihat polanya berarti sudah mulai mengarah ke internasional. Dan kadang beberapa malah sudah minta juga pakai penulis internasional. Nah, itu terkait dengan pertanyaan kedua dari Pak Hendra tadi. Memang harus ada umpan balik ya, Bapak Ibu semua. Kita minta mereka bergabung dalam penelitian kita. Tujuannya kan sebenarnya untuk kita itu kan, supaya kita bisa mudah tembus ke penelitian internasional. Tapi apa yang bisa kita berikan untuk dia? Nah, makanya kalau misalnya melalui hibah, kalau kita ada menang hibah nih, berarti kan kita punya dana lah ya Bapak Ibu. Kita cobalah satu. Ya, kita memang sebelumnya harus cari relasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya jujur dapat relasi itu karena dari ResearchGate Bapak Ibu. Ada suatu platform ResearchGate, kita bisa upload jurnal-jurnal kita, nanti orang bisa download secara gratis ataupun minta izin dulu ke kita. Dari sana ada beberapa orang ngajak saya kolaborasi. Sampai sekarang saya masih berhubungan dengan orang-orang tersebut. Saya ajak dia dalam publikasi saya. Saya undang dia menjadi pembicara. Saya undang dia juga menjadi reviewer di beberapa kegiatan kampus kami. Itu menjadi relasi dan sekarang dia ketika melakukan suatu aktivitas dia malah ngajak saya. Nah, itu menjadi hubungan timbal balik. Apalagi tadi Pak Hendra Mandoro mengatakan Bapak dari Prodi Hubungan Internasional ya. Nah, Iya Pak, Pak siap. Hendra pasti ya, Pak Hendra pasti lebih mengerti tentang hubungan internasional ini. Karena menjaga yang internasional itu sangat sulit, Bapak. Terutama untuk menjaga akreditasi kampus kita juga ya. Kalau mau akreditasi unggul kan apa-apa harus internasional. Kegiatan pengajaran internasional, penelitian internasional, pengabdian pun internasional, bahkan penunjang pun harus internasional kan. Nah, dengan cara ini itu jadi strategi juga ya. Kita bisa jadi unggul. Unggul untuk diri kita, otomatis unggul juga untuk perguruan tinggi kita, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Hendra. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Intinya kita Terima harus kasih ada Bapak. memberikan feedback kepada si internasional partner kita. Oke, terima kasih Pak Nikolas. Semoga menjawab ya Pak Hendra tadi Iya Bapak. pertanyaannya. Matur nuwun Pak. Oke, oke, matur nuwun Pak Hendra. Berikutnya Ibu apa ada yang mau bertanya langsung sebelum kita menuju pertanyaan di kolom chat Eh, ya, Nikolas? Saya izin aja komen. Oke, oke, silakan Pak Haryana, silakan Pak. Nama saya Haryana. Saya periset lah gitu ya, menyebut diri periset. Saya pengen komen bahwa acara ini bagus tadi. Mulainya dari dasar, step by step dijelaskan dengan cara prosedural yang seperti buku dan handbook gitulah kira-kira ya. Sangat bagus dan saya nggak bisa melakukan hal seperti itu gitu atau mempunyai pemahaman yang runtut sopan seperti itu. Nah, saya sendiri menulis juga saya hanya menulis di conference international conference Q1 dan Q2. Saya 25 Q1 ya 27 kalau nggak salah ya. Pokoknya di jurnal sampai dengan Q2-nya ada 40-an lah. Tetapi saya melakukannya itu agak loncat-loncat. Jadi tidak terlalu sopan dengan kayak tadi ada
saya memakai kayak trik-trik yang ya yang saya peroleh dari YouTube, saya sarikan sendiri gitu. Tapi ini tadi lebih bagus saya kira gitu. Yang kedua, jaringan internasional memang saya kira saya setuju bahwa itu wajib gitu ya. Saya sendiri sebagian besar paper saya dengan Australia, Cina, Inggris, Jepang, Amerika, dan seterusnya. Nah, semuanya itu kebanyakan platformnya seperti Pak Nicholas ya. Jadi apa namanya tadi? ResearchGate. Jadi kita lamar aja dia bahwa Scopus saya, list saya ini, saya pengen nulis karena bareng Anda, karena temanya kita adalah riset hal mirip gitu. Pasti dijawab. Kebanyakan saya lamar itu para yang udah tinggi, biasanya mereka tidak mau karena mereka bilang sudah pensiun gitu ya. Tetapi kebanyakan sih mau gitu. Jadi cara-cara seperti Pak Nicholas tadi, saya kira saya menyetujui sepenuhnya dan itu sangat bagus dan sangat sopan gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, itu komen saya aja gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riana atas komentarnya. Sangat mengapresiasi ya Pak ya. Iya, Eh, saya mengapresiasi itu. Oke, oke, terima kasih Pak. Ibu Bapak mungkin satu lagi nggih pertanyaan langsung sebelum kita masuk ke pertanyaan di kolom komentar. Mohon izin, ini Ibu atau Bapak Anca? Mohon maaf. Ya, mohon izin, Oh, nggih, silakan moderator. Pak. Nggih, silakan Pak. Eh, Nama saya Anca, saya dari salah satu universitas di PGRI, Palembang, tepatnya di Sumatera Selatan. Izin bertanya kepada pembicara terkait dengan guru besar ya. Biasanya artikel-artikel itu kan harus terkait dengan apa yang akan kita laksanakan untuk guru besar diakui menjadi guru besar. Nah, itu bagaimana? Apakah artikel-artikel itu harus runtut dengan guru besar kepakaran yang kita tuju, mulai dari kita berlanjut di lektor kepala atau setelah kita tamat S3? Mohon arahan dan pencerahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anca. Mungkin Pak Nikolas bisa menanggapi Pak. Oke, Ya, silakan Pak terima Nikolas. kasih Pak Anca atas pertanyaannya. Oke, kebetulan saya di Pelita Indonesia ya. Saya memang kalau dosen sih tetap dosen, cuma kan saya juga termasuk di bagian administrasi ya, untuk di urusan BAK dan fungsional kampus. Saya memang bantu beberapa dosen juga untuk fungsional mereka, untuk AA, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Jadi yang terakhir ini yang saya perhatikan, pendidikan terakhir Bapak apa? Kalau boleh tahu Pak Anca, pendidikan terakhirnya apa Pak? Saya sedang nyelesain untuk ilmu pendidikan bahasa, Pak. Izin. Oke, ilmu pendidikan bahasa. Bapak diletakkan di prodi apa Pak? Saya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pak. Oke, kalau Bapak di pendidikan bahasa, prodi pendidikan bahasa Inggris, berarti itu sudah cocok. Kemudian, mata kuliah yang Bapak ampu, saya yakin sudah pasti berkaitan dengan bahasa Inggris semua ya, kalau gitu Pak. Iya, Atau betul, dari Pak. bahasa aja. Berarti itu Betul, sudah Pak. tidak ada masalah. Nah, Bapak fungsional terakhir apa Pak? Saya ini lagi masih menunggu untuk lektor kepala, Pak. Izin. Oke, Bapak menunggu untuk lektor kepala, berarti Bapak boleh dinyatakan sudah eligible sebenarnya ya Pak. Berarti hanya tinggal Iya, menunggu waktu ya Pak. iya, ha, ha, ha. Untuk di kampus sudah ada posisi formasi jabatan Pak. Saya kebetulan sekarang menjadi ketua program studi, Pak. Izin. Ketua program studi. Berarti nanti Bapak harus ada memilih satu kepakaran Mm-mm. yang sesuai dengan disertasi yang Bapak tulis. Oh, begitu. Sebaiknya begitu. Mm-mm. Disertasi Bapak nanti tentang apa, itulah yang akan menjadi kepakaran Bapak. Nanti ketika Bapak ke lektor kepala, usahakan publikasi Scopus atau Sinta 2, tapi lebih baik Scopus ya Pak. Iya, Nanti pakai trik-trik yang tadi sudah dipaparkan, cari jurnal, kemudian relevansi penelitian, keterbaruannya semuanya
yang sesuai dengan bidang kepakaran Bapak nanti. Nanti kalau sudah lolos rektor kepala, nanti ke guru besar pakai juga bidang kepakaran yang sama Bapak. Oh, Publikasinya juga harus sama heeh. dan Bapak publikasinya konsisten tentang topik itu. Sebaiknya begitu ya Pak, kalau saran saya. Oh begitu. Ini izin Pak, saya ini kan nanti rencananya Pak ya, teaching teaching language with technology. Jadi nanti tetap konsisten ketika mulai dari sekarang Pak ya begitu. Bukan berarti mulai dari ketika saya menyelesaikan saya mendapat jabatan lektor kepala seperti itu Pak ya. Iya, dari sekarang saja Pak. Oke. Baik. Terima kasih Pak pencerahannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anca pertanyaannya. Eh, Baik, Pak Nikolas, kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat ya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan langsung. Oke, yang pertama dari Pak Sunario, beliau bertanya terkait proofreading ya. Apakah dengan Grammarly sudah cukup, tidak perlu lagi jasa proofreading? Begitu pertanyaannya Pak Nikolas. Ya, terima kasih Pak Sunario. Kalau proofreading sebenarnya mau pakai aplikasi apapun tidak ada masalah ya. Selagi hasil dari proofreading itu kita baca lagi. Karena proofreading pasti pakai bantuan AI ya. Kalau AI ini kan sistemnya machine learning. Kadang apa yang dipelajari belum tentu 100% benar. Makanya itu apapun hasil dari AI, apapun hasil dari proofreading itu kita baca ulang, Pak Sunario, supaya tidak terjadi miskonsepsi. Karena terkadang apa yang mau kita sampaikan dengan apa yang sudah tertulis bisa beda makna. Apalagi kalau dalam bahasa Inggris. Ada yang pakai present tense, ada yang pakai past tense, ada yang pakai past continuous. Itu beda maknanya nanti. Makanya itu coba ditelusuri lagi, dibaca-baca lagi hasil proofreadingnya, Pak. Terima kasih Pak Nikolas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nggih Pak di kolom komentar. Dari Pak Budi Hendaris, kalau kita menggunakan Grammarly dan Quillbot, kita apakah akan terkena kita menggunakan AI begitu Pak? Jika dicek dengan aplikasi AI Checker, apakah pihak jurnal membolehkan? Begitu Pak Nikolas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Budi. Mau pakai Grammarly dan Quillbot, boleh, tidak ada masalah. Apakah akan terkena jika menggunakan AI? Dicek dengan AI Checker. Kalau Turnitin versi baru ada ya untuk deteksi AI, ya bisa terdeteksi. Maka itu, apapun hasil dari AI yang jangan dipakai 100%, tetap kita ubah sedikit. Kemudian apakah dari pihak jurnal memperbolehkannya? Sekarang kalau saya cek di Taylor and Francis, mereka ada minta surat pernyataan tentang penggunaan AI. Kalau dulu kan mintanya etika penelitian kan, sekarang etika penelitian plus AI itu. Jadi apakah jurnal memperbolehkannya? Ya sebenarnya selagi masih di bawah ambang batas ya boleh. Karena tidak bisa dipungkiri lagi, kebanyakan orang sudah pakai AI di sini. Contohnya Gemini, ChatGPT, ataupun AI yang lainnya, Synthesia juga kadang terdeteksi ya. Ya, pokoknya intinya masih tetap boleh, tapi selagi masih di bawah ambang batas amannya. Sama seperti Turnitin,